Selamat pagi ya. Selamat pagi para petani kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia ya. Tips pada saat ini yang mau saya sampaikan, bagaimana kita menggunakan biaya yang efisien dan efektif dalam perawatan kelapa sawit di masa-masa harga yang tidak menentu seperti saat ini. Yang pertama yang harus kita lihat adalah pokok di piringan. Terus yang kedua kita lihat tidak kalah penting dengan pasar pikul atau pasar rintis ya. Jadi yang dua ini menjadi hal yang utama harus kita rawat. Apapun ceritanya, biaya untuk perawatan ini harus dilakukan. Nah, perawatan yang bisa kita lakukan pada saat ini ya kita lakukan dengan kemis atau bahan kimia. Nah, supaya biaya lebih kecil dibanding dengan manual ya. Bahan kimia yang kita gunakan, satu, bahan jenis paraquat dan glifosat. Apabila gulmanya sudah gulma lunak ya, paspalum dan sejenisnya atau daun-daun sempit, kita gunakan glifosat dengan pemberian metil 2%. Nah, konsentrasi dosis per hektarnya kita lakukan 80 cc per kep per 15 liter. Nah, itu untuk glifosat. Kalau kita menggunakan paraquat, di mana ada daun lebar, ada anak-anak kayu yang di piringan dan pasar rintis, kita lakukan pemakaian paraquat di 70 sampai 75 cc per 15 liter atau per kep. Ya, dengan ini bisa kita menghemat biaya di biaya 100 sampai 150.000 per hektar ya, asumsinya seperti itu. Jadi kita tidak melihat di gawangan ataupun di daerah-daerah di luar daripada piringan tadi, kita hanya melihat akses yang dua itu. Itu dalam perawatan. Dalam panen, hal panen, biasanya di panen itu kan biaya yang paling banyak adalah hal pengangkutan dan biaya panen, biaya untuk mengadakan tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa tipsnya untuk mengurangi tenaga kerja, pemakaian gardan panen, atau katakanlah pemberian premi yang lebih menarik. Nah, ini nanti bisa kita bahas bagaimana premi yang lebih menarik supaya pemanen yang ada di kebun itu atau di lokasi tersebut maksimal untuk melakukan tenaga panen. Terus masalah brondolan. Brondolan itu menjadi permasalahan yang tidak kalah penting di perkebunan kelapa sawit. Nah, brondolan ini kita bisa mengurangi kriteria kematangan. Artinya mengurangi itu di matang satu brondol kita panen. Supaya brondolan yang kita dapatkan nanti atau yang kita peroleh lebih kecil daripada kita membuat matang atau katakanlah dengan kriteria 10 brondol per janjang atau 5 brondol per janjang TBS. Jadi satu brondol sudah dikategorikan matang. Dengan catatan satu brondol murni jatuh di piringan. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan, tips untuk mengatasi saat ini para pekebun kelapa sawit untuk mengatasi biaya supaya efektif dan efisien untuk petani kebun kelapa sawit dimanapun berada. Terima kasih tips pagi ini yang saya berikan.